Pada Oktober 2020, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan pernyataan yang memancing respon anak muda. Anak muda kita, saya bilang sama Presiden, jangan dimanja, dibilang generasi kita adalah generasi milenial. Saya mau tanya hari ini, apa sumbangsihnya generasi milenial? Apa sumbangsih kalian pada bangsa dan negara ini? Masa hanya demo aja? Ketika Ibu Megawati Soekarnoputri bertanya, mana sumbangsih milenial? Kepada siapa pertanyaan itu ditujukan? A. Anak muda yang belum bergerak. B. Atau pelibatan anak muda yang belum terlihat karena minim ruang. Jadi, kami coba tanya langsung sama beberapa anak muda. Apa yang bisa anak muda kasih untuk pembangunan? Para pemuda bisa memberikan kontribusi berupa pemikiran yang rasional dan kesadaran mengenai pembangunan yang tepat sasaran dan baik. Menurut saya, dengan cara pemuda mengapresiasi kebudayaan yang begitu banyaknya di Indonesia dan mengaplikasikannya atau mengalih budayakan kebudayaan tersebut dengan berbagai karya yang lebih modern, itu tentu dapat membantu pembangunan di Indonesia, terutama dalam bidang kebudayaan ataupun entertainment gitu. Salah satu cara yang menurutku paling gampang dilakukan sebagai anak muda yang peduli akan pembangunan negara ini adalah mendukung selalu UKM-UKM kecil dengan cara membeli produk-produk lokal mereka. Dari situ kita dapat membantu pembangunan negara khususnya di ekonomi. Oke, itu kata mereka. Tapi apa praktik nyatanya? Bicara soal pemuda, berarti menekankan peran dari masyarakat yang berusia 15-24 tahun, yang telah punya independensi dan kesadaran akan perannya di dalam komunitas. Keterlibatan anak muda dalam pembangunan sudah sangat kuat terlihat sejak sebelum masa kemerdekaan Indonesia. Semangat muda digaungkan lewat peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, di mana pemuda Indonesia mengikrarkan semangat persatuan dan kesatuan. Tanpa anak muda yang gigih dan mendorong perubahan, Indonesia belum tentu merdeka pada tahun 1945. Banyak anak muda yang sudah terlibat aktif untuk menyelesaikan masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan. Salah satunya mungkin bisa kita simak dari cerita Pencerah Nusantara. Program Pencerah Nusantara ini pertama kali diinisiasi oleh Kantor Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGs atau sekarang lebih kenal dengan CISDI, yang tujuannya untuk meningkatkan sistem layanan kesehatan primer. Sehingga buat saya Pencerah Nusantara itu adalah satu wadah gitu ya, atau tempat buat saya baik sebagai seorang perawat maupun seorang pemuda bisa melihat langsung permasalahan kesehatan yang ada di daerah, kemudian bisa memberikan tindakan atau aksi nyata gitu ya, baik dari hal kecil gitu untuk bisa membangun derajat kesehatan maupun kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Yap, Pencerah Nusantara ini cuma salah satu dari ribuan contoh praktik anak muda untuk pembangunan di Indonesia. Namun, ribuan praktik yang sudah berjalan 92 tahun sejak Sumpah Pemuda digaungkan belum jadi tanda pelibatan kaum muda yang ideal. Padahal keterlibatan anak muda semakin penting menuju 2045 karena akan menghadapi bonus demografi. Menurut data Youth Development Index, angka partisipasi pemuda masih bergerak stagnan di 46,67%. Ini artinya masih perlu ada perbaikan dalam level kebijakan maupun implementasi. Berdasarkan riset Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2014, pemuda masih merasa dikucilkan dari program pembangunan yang digagas pemerintah. Pemerintah masih menempatkan pemuda sebagai objek pembangunan belaka daripada memberdayakan mereka untuk menjadi pelaku pembangunan. Keterlibatan pemuda Indonesia secara umum belum optimal, apalagi pemuda dari kelompok rentan dan minoritas. Kementerian Pemuda dan Olahraga yang tugas utamanya mewadahi kepentingan anak muda di Indonesia ternyata masih belum menjalankan fungsinya secara strategis. Anggaran operasional tahunan untuk pemberdayaan pemuda kurang dari 2% dari total APBN. Jumlah anggaran yang terbatas mengurangi ruang untuk memenuhi tanggung jawab dalam mengkoordinasikan program pemberdayaan pemuda lintas sektor yang berkelanjutan. Walau sudah ada pembagian peran untuk pelibatan anak muda, namun belum ada strategi di tingkat nasional yang bisa menghindari anak muda dari keterlibatan semu atau yang biasa dikenal dengan tokenisme. Sebuah istilah yang mengacu pada kecenderungan untuk melakukan sesuatu hanya untuk formalitas saja. Dalam tangga partisipasi HEARTS,
tokenisme memang berada di urutan bawah. Ini artinya, pelibatan yang bersifat tokenistik harus diwaspadai karena pelibatan belum bersifat partisipatif. Salah satu tantangan yang sejak lama sudah dihadapi oleh kaum muda atau aktivis muda atau pegiat pembangunan muda adalah masalah tokenistic involvement atau tokenistic engagement. Ini yang kemudian melalui dokumen dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal PBB Youth 2030 judulnya, yang mematahkan semua hal yang berbau pelibatan kaum muda yang tokenistik atau yang hanya bersifat simbolis. Karena itu tidak boleh. Jadi PBB secara konsekuen kemudian mengeluarkan dokumen tersebut agar di sisi lain pelibatan kaum muda dalam mencapai SDGs betul-betul bisa berjalan bermakna. Jadi lawannya dari tokenistic involvement adalah meaningful engagement. Lantas, gimana kita bisa terbebas dari tokenisme? Dokumen Youth 2030 dari PBB yang bertajuk Working with and for Young People menjabarkan bidang-bidang utama yang perlu diperhatikan negara agar pelibatan kaum muda bisa bermakna. Penyediaan ruang formal atau informal bagi kaum muda, peningkatan kapasitas dan kolaborasi seluruh elemen negara untuk menerapkan prinsip dan kacamata anak muda dalam tiap aspek pembangunan, penyesuaian kebijakan yang ramah anak muda, memastikan akses untuk edukasi, kesehatan, dan ruang kepemimpinan yang setara bagi kaum muda. Kita akan bandingkan dengan Filipina yang saat ini sudah memiliki National Youth Commission dalam sistem parlemennya, di mana dengan adanya perwakilan anak muda dalam sistem parlemen, maka mereka bisa mengambil keputusan secara aktif dan juga dengan lebih partisipatif tentunya. Hal ini berbeda dengan di Indonesia, di mana tidak ada sistem seperti itu dan tidak ada perwakilan khusus orang muda di sistem parlemen. Sehingga kebanyakan ketika membahas tentang pengambilan keputusan, orang muda lebih banyak dilibatkan dalam proses konsultasi. Namun saya harapannya proses konsultasi ini tetap bisa bersifat partisipatif dan kontributif, dan harapannya aspirasi orang-orang muda ini dapat didengar dan dijadikan pertimbangan untuk proses pembentukan sebuah kebijakan. Bagaimana meaningful engagement itu? Yaitu melibatkan kaum muda sejak perencanaan hingga eksekusi sama rata dengan pembuat kebijakan lain, dengan para expert lain, dan para pemangku kepentingan lain. Jadi kaum muda tidak hanya dihadirkan untuk tick the box bahwa ada melibatkan kaum muda, tetapi memang ekspertisnya diberi nilai yang sama, mempunyai nilai yang sama dengan ekspertis dari pemangku kepentingan lain yang mungkin sudah tidak muda lagi. Justru di sini adalah kekuatannya, di mana kita bisa memastikan ada dialog antar generasi yang terjadi, dan itu sebenarnya benefit atau keuntungannya adalah kepada kebijakan yang dihasilkan dan kepada publik secara luas.